deh, kita langsung aja nih ya ke pertanyaan yang pertama. Nah, ada yang nanya nih, Kak. Mau tanya, Kak, apakah ketika kita menikah harus banget lakinya tuh bener-bener mapan? Jadi perempuannya tinggal nunggu gitu, Kak? Atau idealnya gimana sih, Kak? Nah, mungkin ini gimana sih takaran mapan tuh gimana sih, Kak? Atau udah punya rumah, mobil, atau gimana nih, Kak? Itu bagus banget pertanyaannya. Kamu mau jawab dari versi laki-laki atau gimana? Ini nanya perempuan. Ini yang nanya perempuan, yang jawab perempuan ya. Oke guys, jadi kan kayak tadi kan kakak kan udah share ke kalian gitu kan. Kalau kakak kan syaratnya yang pertama prioritas, yaitu seiman dan sepadan. Itu prioritas, oke? Seiman dan sepadan. Dan dulu waktu kita dekat ya sama Hesky, ini jujur-jujuran aja ya. Hesky itu, ini kita udah pacaran, udah mau nikah. Kita mau nikah 2008. Ini lagi udah kayak serius, udah tahu nih he's the one gitu, seiman dan sepadan, itu kan dua prioritas. Dia ditipu guys sama orang, berapa duit? $30.000. Ditipu $30.000. Jadi boro-boro ya punya rumah atau mobil, boro-boro ya punya harta. Yang ada aku kerja, aku ikut bantuin dia bayar gitu. Tapi yang sekarang kalian mesti ngerti, namanya pernikahan itu emang kalau menurut aku ya, kan sehidup semati ya, dalam susah dan senang. Saat kalian udah tentuin dua prioritas itu, udah berdoa, Tuhan, apakah ini orangnya gitu loh. Kita percaya Tuhan itu kasih damai sejahtera, dan Tuhan waktu itu udah kasih damai sejahtera ke aku, he's the one gitu loh. Jadi mau dia kayak gimana, I know he's the one gitu loh. Mama papaku juga aku tanya, udah setuju. Jadi ya waktu itu keadaan kita sama sekali nggak ada rumah, sama sekali nggak ada mobil gitu. Dia keadaannya tuh dengan minus $30.000 gitu. Bisa nggak? Aduh Kak Stephanie, kalau misalkan Kak Stephanie mikir yang tentang kayak harta kayak gitu, ya udah ya putusin aja deh, cari lagi gitu. Tapi I didn't wanna do that. That's my personal gitu ya. Jadi level kemapanan orang itu beda sih ya. Karena kalau misalkan mau lihat contoh kasus, banyak kok orang yang punya mobil, punya rumah, rumahnya banyak, tapi istrinya dicuekin. Main sama perempuan lain. Maksudnya kalau kalian mau pikir-pikir kayak gitu ya, kalau misalkan kalian mikir tentang kemapanan itu kayak gitu, banyak juga yang udah punya, hartanya, tapi ya ternyata orangnya nggak mengasihi istrinya, nggak mengasihi anak-anaknya gitu. Jadi kalau menurut kakak, balik lagi ke prioritas kalian gitu. Karena eventually yang menjalani itu kalian gitu. Tapi untuk balance-nya mesti juga cari yang bukan cari ya. Maksudnya mesti juga yakin bahwa dia ini bukan orang malas. Ya, pekerja keras. Ya guys. Guys, ini juga penting bener. Aku tadi nggak bahas kerja keras. Ya, soalnya kalau kayak dulu Kak Hesky kan emang ditipu orang. Tapi bukan males kerja, enggak. Betul. Emang kita berusaha, tapi masalah kan bisa datang gitu. Untuk Tuhan, membentuk hidup kita kadang-kadang kan lewat masalah. Nah, lewat KSQ waktu itu ditipu orang begitu, ternyata Tuhan lagi ngajar KSQ untuk ternyata tuh kasih pengertian bahwa harta tuh bukan segalanya gitu. Karena dulu KSQ sibuk kerja, ngotot mau cari uang, sampai hampir ninggalin pelayanan gitu. Tapi dua prinsip tadi benar, seiman dan sepadan, tapi bukan berarti kalau dia malas-malas tuh oke, ya nggak bisa. Harus ada balance juga, orang itu mau kerja. Gitu. Ya. Oke deh, nah udah jelas teman-teman ya. Jadi yang pertama itu sebenarnya yang penting seiman sepadan. Kalau soal mapan itu nggak bisa disamaratakan. Harus punya rumah, harus minimal punya mobil, harus minimal punya apalagi punya investasi segini. Nah enggak teman-teman, tapi pastinya kita semua punya tingkat kemapanan yang preferensi kita, cuman yang pasti harus kerja keras guys. Nggak boleh males guys ya, yang orang males kita dibilangnya tidak usah makan, jadi jangan sampai yang males. Oke, thank you banget Kak Hesky dan Kak Stephanie. Langsung aja kita ke pertanyaan kedua nih Kak. Dibilang kayak gini, Kak, bagaimana perasaan Kak Stephanie dan juga perasaan Kak Hesky ketika awalnya sempat dekat tapi harus putus selama 1 tahun? Dan komunikasi kakak dengan Kak Hesky gimana jadi selama setahun itu?
Nah, untuk yang mantan-mantan nih ya. Kalau Kita datingnya 1 tahun. Di SMA tuh kita ketemu 1 tahun tuh, foto yang paling pertama 1 tahun. Tapi kita tuh putusnya 5 tahun, guys. It's even longer. 5 tahun. Nah, kamu yang bisa itu deh. kalau Reski sih kuncinya gini ya, kenapa kita bisa putus terus tahu nyambung lagi terus nikah gitu ya. Karena gini guys, waktu 1 tahun kita pacaran itu, walaupun masih SMA ya, tapi KSK sama Kak Stefani itu dalam satu tahun itu bener-bener jaga kekudusan. Jadi pacaran kita tuh bener-bener berkesan, ya. Kalau ketemu ya kita nggak pernah eksklusif, rame-rame, pacarannya kemana tuh, nggak ke gereja, pacarannya ngapain tuh, nggak ngeband bareng-bareng, nggak pernah pacaran yang berduaan, gelap-gelapan, ke Ancol tuh ya, ke pantai kemana tuh zaman dulu tuh ya, cari-cari tempat gelap, nggak pernah. Karena itu pacaran yang biasa aja guys, karena justru kalau kita pacaran dengan kekudusan itu berkesan banget. Nah justru KSK dari SMA tuh udah masih SMA loh, ngomongnya gini kayak Kak, udahlah sekarang kita santai aja dulu, karena KSK waktu itu kan suka main basket, Kak Stefani suka dance, suka segala macam, udah kita fun dulu aja, tapi one day pasti kamu nikahnya sama aku. Itu itu KSK ngomongnya kayak gitu. Sampai akhirnya kejadian beneran. Nah, tapi dalam waktu kita putus baik-baik itu ya sering kontak, sering ngobrol, Masih masih temenan gitu. Nah, Nah, kenapa bisa gitu ya? Karena kita emang bener-bener jaga, saling jaga waktu itu. Sehingga waktu KSK ajak dia ke Amerika, ya trust itu ada rasa percaya. Jadi kamu nggak mau dong kalau orang udah nyakitin kamu, udah iniin kamu, terus kalau diajak ke Amerika pasti nggak mau kan. Justru dia mau karena berkesan, oh SK itu sayang sama gue bukan ada maunya gitu loh. Emang kita benar-benar begitu jaga. Mungkin kayak gitu kali yang bisa bikin kita percaya dan akhirnya jadi gitu loh guys. Dan ini balik lagi ke topik yang pertama, karena seperti tadi Kak Stephanie bilang, kalau kalian ngerti tujuan pernikahan, kalau kalian ngerti valuable-nya pernikahan, valuable-nya kekudusan kamu benar-benar bakal jaga ya. Karena kita benar-benar jaga kekudusan, putusnya kita pun baik-baik, nggak kayak benci gitu loh. Makanya kan Alkitab bilang keduanya jadi satu daging, which I said sex gitu ya. Makanya banyak sekali pacaran-pacaran, kalau kalian udah melakukan hubungan seks sebelum menikah, putusnya pasti benci banget sama tuh orang. Karena kalian tuh udah jadi satu daging, guys. Udah jadi satu daging gitu. Pada saat kalian berhubungan seks itu udah menjadi satu daging. Saat putus itu kayak kertas lagi dilem. Ini tuh mau sekarang ibaratnya level moralnya tuh udah menurun banget. Sekarang people ada kok yang one night stand baru ketemu langsung berhubungan seks. Tapi kebenaran itu nggak akan berubah guys. Namanya satu daging tuh kalian ibaratnya kayak kertas dilem terus dibuka. Itu pasti sakit gitu. Jadi itu juga ya mungkin ya. Dan untuk buat kalian yang sekarang udah dating atau yang masih single tapi sudah pernah melakukan hubungan seks, ya udah stop right now gitu loh. Our God is a God of a second chance gitu loh. Ada second chance, tapi kalian ngerti kebenaran ini, stop right now. Keep yourself for your husband, keep yourself for your wife. Untuk cowok ingat yang tadi saya juga udah bahas ya. Tuhan kasih kalian bibit dari sperma kalian itu untuk generasi-generasi. Jadi saat ini kalau kalian suka ngelakuin yang macem-macem, stop right now, oke? Okay? Tuhan itu our God is a forgiving God, Allah yang mengampuni, Allah yang memberi kesempatan kedua. Dengan kalian mengerti kebenaran ini, kalian jadi bisa lebih fokus dan Tuhan juga akan sediain yang terbaik buat kalian, percaya deh. Kasih kisi-kisi sedikit ya, tapi bukan untuk judge orang, nggak boleh untuk judge orang, tapi ada perbedaan biasanya karena Kasih sama ini udah melayani youth itu lebih dari 10 tahun lebih lah ya, bahkan ya udah mau berapa tahun, 15 tahun lebih. Kalau kalian lihat orang pacaran, ya awal-awal biasanya kan, waduh baik-baik, maksudnya
mereka tuh saling menghargai. Tapi nanti 2 bulan, 3 bulan ke depan, misalnya mereka tiba-tiba kamu lihat perubahannya, kok marah-marahnya tuh udah bisa bentak-bentakan ya. Terus yang satu udah bisa kalau marah banting-banting telepon ya. Itu chance-nya 99,999% mereka udah ngapa-ngapain. Karena udah nggak ada lagi respect, udah nggak ada lagi yang cewek mungkin ngerasa gue udah kasih semuanya, yang cowok juga ngerasa gue udah dapet gitu loh apa yang gue mau misalnya gitu ya. Langsung itu berubah total. Jangankan mau putus baik-baik yang nggak bakal bisa, pas masih jadian aja udah kayak gitu, cakar-cakaran, bentak-bentakan, kata-katain, terus banting-banting barang, lempar-lempar, itu udah chance. Nah maksudnya apa? Berdasarkan pengalaman ini yang KSK lihat, kalau kalian bagaimana kalian memulai hubungan itu penting banget. Kalau kalian udah salah di awal, di masa pacaran aja kalian udah ngelakuin apa yang kalian nggak seharusnya lakukan, itu akan berpengaruh jauh nanti sampai pernikahan kamu gitu. Dari pacaran aja udah bisa kelihatan bedanya, gitu ya. Tapi nggak usah ngejudge orang nanti kalau ngelihat yang lagi marah-marah, udah pernah lu ya, udah pernah, nggak usah. Ini cukup tahu aja berdasarkan pengalaman KSK. Oke. Ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau pertanyaannya gimana komunikasinya selama putus? Ya berarti bersahabat ya, berteman, dan tetap jaga kekudusan, guys. Pastinya jaga kekudusan itu penting banget, oke? Nah, makanya nih bisa dipertemukan lagi karena Kak Steph sama KSK sama-sama fokusnya ke Tuhan, sama-sama jaga kekudusan, makanya akhirnya bisa dipertemukan lagi. Tapi kalau mantan kalian malah cari-cari cewek lain, gak jaga kekudusan, itu sepertinya tidak akan dipertemukan lagi, guys ya. Nah, oke deh, thank you banget Kak Steph dan KSK. Nah, ada pertanyaan selanjutnya, Kak. Ada pertanyaan gini, apakah salah, ini pertanyaannya berarti benar dan salah ya, Kak, untuk mempertahankan pacar yang belum punya pekerjaan? Nah, gimana tuh, Kak? Kalau menurut saya, balik lagi kan kamu lebih tahu pacar kamu ya. Nah, pacar kamu itu belum dapat pekerjaannya emang karena dia berusaha cari, terus belum dapat, atau dia males main game terus gitu. Jadi ada sebenarnya kamu yang masih bisa jawab gitu ya. Kamu yang jawab gitu ya. Sama tadi kan kayak kata Kak Hesti ya, kalau seiman, padan, yang paling penting bekerja keras gitu. Dan aku percaya kok kayak waktu dulu juga Kak Hesti sempat ada masanya dia cari-cari pekerjaan, nggak dapet, jadi akhirnya aku yang kerja gitu. Tapi aku lihat dia tuh nggak males gitu, dia tuh berusaha gitu. Dan dia berusaha, dia terus cari kerja, memang kesempatannya aja yang belum dapet gitu loh. Jadi kalau menurut aku jawabannya relatif, tergantung, karena kamu yang tahu pacar kamu gitu. Apakah dia males, kerjanya main game, nongkrong doang, or cari kerja. Kalau dia actively cari kerja, ya udah nggak apa-apa gitu. Kan orang kalau ibaratnya kalau politikus lihat track recordnya. Track recordnya ini orang males nggak? Misalnya emang dia tuh picky sama kerjaan atau apa? Karena gini, karena kayak KSK dulu ya, bener pernah KSK tuh nyari kerja tapi nggak dapet gitu. Tapi masalahnya ternyata juga emang ada maksud Tuhan waktu itu. Karena tadi KSK bilang pernah benar-benar mau tinggalin pelayanan, sehingga sama Tuhan tuh benar-benar diproses lah hidupnya. Jadi kamu harus bisa bedain, ini orang lagi diproses Tuhan, emang lagi diizinkan Tuhan nggak dapat kerja, atau emang dasarnya aja, tadi kayak Kak Stephanie bilang, tukang main game, have fun mulu, nongkrong mulu, di warung, ngapain gitu kan kerjaannya. Nah itu kalian yang bisa nilai sendiri lah ya gitu. Tapi ada baiknya emang dalam memulai pernikahan memang at least sudah bekerja gitu. Jangan nanti masuk pernikahan baru cari kerja gitu. Karena kan nanti kebutuhannya udah beda lagi. Gitu. Mungkin kalau salah satunya juga kalau udah mau masuk pernikahan harus udah bisa mandiri lah ya. Jangan masih minta orang tua udah mau nikah. Karena kayak pertanyaan kalau kalian benar-benar
jaga kalian fokus sama Tuhan, pasti berkat Tuhan itu ada. Karena berkat Tuhan itu mengejar pribadi, bukan mengejar jabatan, ya. Berkat Tuhan itu mengejar pribadinya. Pribadinya gimana? Pribadinya orang yang takut akan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, pasti berkat itu ngejar dia, bukan mengejar pekerjaannya gitu. Ya gitu ya. Oke, nah guys, sudah jelas banget guys ya. Jadi ada perbedaan nih antara nggak kerja sama males. Nah, apakah nggak kerjanya ini karena males atau emang dia sudah berjuang? Tapi yang pasti kita harus berani memilih orang-orang yang pekerja keras. Lagi-lagi, bukan yang malas. Mungkin dia masih belum bekerja, tapi kalau dia orang yang rajin, supel, punya daya juang, ya berarti dia memang masuk kriteria nih teman-teman. Oke, masih ada waktu guys ya, jadi lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ada pertanyaan nih Kak. Kak, gimana cara mempersiapkan diri dengan tepat untuk masuk dalam hubungan yang serius? Kalau kayak sih biasanya mungkin begini kali ya, kalian punya kriteria apa? Kalau mau jadi orang yang mau punya pasangan yang kayak apa? Nah, harus start dari diri kamu sendiri dulu gitu loh. Jadi misalnya kamu mau punya pasangan yang takut akan Tuhan, ya kamu harus hidup takut akan Tuhan dulu, misalnya gitu ya. Kamu mau punya pasangan yang melayani Tuhan, ya dibalik, kamu juga harus mulai dulu melayani Tuhan gitu. Jadi yang tadi dimaksud be the one itu ya fokus sama hubungan kamu sama Tuhan dulu, fokus jadi mempersiapkan diri kamu terlebih dahulu gitu loh untuk jadi orang yang terbaik. Kalau kalian wanita ya kalian harus persiapkan diri kalian jadi istri yang baik, jadi ibu yang baik. Banyak banget sekarang buku-buku referensi tentang suami istri gitu ya, pernikahan. Nggak ada salahnya kalian baca kalau emang kalian udah mau mulai satu hubungan gitu ya. Kalian cari tahu gimana sih jadi ibu yang baik, gimana jadi suami yang baik. Karena everyday itu learning. Sampai hari ini pun Kak Stefani, Kak Eski masih terus berusaha menjadi papa yang baik buat anak-anak, menjadi suami yang baik ya dengan membaca firman Tuhan, dengan membaca banyak buku tentang keluarga. Jadi ini tuh hard work gitu ya, nggak ada hubungan yang langsung bagus gitu, nggak ada. Karena pernikahan kita awal 5 tahun juga banyak konflik. Kak Stefani ini anak yang paling tua, jadi dia biasa ngatur, biasa ambil keputusan. Nah, Kak Eski ini anak paling kecil, biasa ngikut aja, biasa disuruh-suruh juga udah biasa, gitu sama anak paling kecil kan. Nah, waktu kita masuk pernikahan, Kak Stefani ngelihat Kak Eski tuh disuruh-suruh sama kakak-kakak Kak Eski, ngelihat ini dia nggak terima, konflik gitu. Jadi banyak hal ya yang kita harus kerja keras untuk membangun sebuah hubungan. Jadi kalau masing-masing mempersiapkan dirinya dengan belajar terus ya pasti akan terjadi perubahan-perubahan yang membawa kalian tuh jadi orang yang lebih baik gitu. Intinya sih gini ya, apa yang kalian udah baca, apa yang udah kalian terima kayak dari acara kayak gini nih, kalian harus praktekin. Kalau kalian nggak praktekin, ya udah. Sama kayak firman Tuhan, kalau kalian cuma baca, kalian cuma dengar, kalian nggak praktek, nggak bakal terjadi dalam kehidupan kalian. Kita harus praktek, latihan, belajar. Oke guys, jadi mempersiapkan dirinya itu ya tadi ya, be the best version of you. Tapi bukan berarti harus sempurna, karena kita masuk pernikahan pasti nggak ada yang sempurna, masih ada yang perlu ditingkatkan lagi. Tapi yang pasti standar-standarnya udah ada, yang tadi ya kita udah siap menikah, kita juga udah fokus mengembangkan diri, udah bekerja, udah siap menikah, baru tuh kita bisa masuk hubungan yang serius. Oke nih, ada pertanyaan yang unik banget nih Kak. Kak, apakah sepadan itu harus sama-sama sepelayanan di dalam gereja, ataukah ada hal-hal lainnya yang bisa masuk kategori sepadan? Sepadan itu sama artinya dengan sevisi kali ya. Maksudnya, coba kamu maksud? Ya, kalau sepadan itu maksudnya gini, kalian punya tujuan yang sama, kalian punya visi yang sama. Kalau si iman kan, kalian percaya
apa namanya Tuhan gitu ya, yang sama gitu. Kalian orang-orang sama-sama seiman lah gitu. Kalian ngerti. Tapi kalau sepadan itu justru tujuannya sama kayak apa namanya supaya nggak yang satu maunya apa, yang satu maunya apa gitu. Kalau kalian udah di tingkat pelayan Tuhan di gereja, akan jauh lebih baik, bukan jauh lebih baik ya sangat membantu kalian, sangat membantu pelayanan kalian juga kalau pasangan kalian juga sudah melayani, karena mereka yang bisa support kamu gitu. Jangan sampai nanti kalian apa namanya udah pelayanan nih, apa namanya pasangan kalian belum melayani. Pengalaman KSK itu nunggu. Waktu itu Kak Stefani itu ya, waktu kita baru pertama kali pacaran lagi di Amerika, dan Kak Stefani itu latar belakangnya itu belum dibaptis Islam waktu itu. Yang kedua belum pelayanan. Nah, KSG mutusin nunggu. Kalau KSG udah pelayanan dari kecil kan, papa mama hamba Tuhan pendeta. Nah, akhirnya KSG memutuskan untuk tunggu Kak Stefani dibaptis, tunggu Kak Stefani apa namanya masuk dalam pelayanan, baru KSG menikah. Nunggunya berapa lama? 2 tahun guys, sampai Kak Stefani itu dijamah Tuhan dan benar-benar mau terlibat dalam pelayanan. Apa benefitnya untuk KSK? Ternyata benar gitu. Jadi kita sama-sama pelayanan tuh lebih enak gitu loh. Kayak weekend, sekarang kita udah tahu dua-duanya emang kesukaannya kita mau melayani Tuhan gitu loh. Nah, dalam waktu menunggu itu KSK ngapain ya? KSK terus berdoa gitu sama Tuhan, bergumul, Tuhan, aku mau Tuhan supaya dia dibaptis, supaya dia apa namanya masuk dalam pelayanan. Dan KSK nggak pernah paksa dia. Kamu nggak usah bilang, kamu nikah sama aku, kamu harus gini, kamu harus gitu. Nggak usah, nggak harus mau pelayanan dulu kalau mau nikah gini. Nggak usah, kamu tadi kan ingat ayatnya, utarakan kepada Tuhan itu dalam permohonan dan doa dan ucapan syukur. Jadi kalau kalian punya concern apa, lebih bagus kamu tuh utarakan ke Tuhan gitu. Jadi sepadan itu ya sebenarnya akan sangat jauh lebih baik dalam ini ya. Bahkan kalau KSG sendiri sih, KSG nunggu sebelum masuk pernikahan, KSG tunggu sampai ya kita sama level gitu loh, supaya kita bisa saling lebih support. Dan mungkin aku boleh tambahin sedikit. Boleh banget Kak. Karena gini loh, padan itu pelayanan juga ada orang yang pelayanan itu benar-benar ngerti konsep pelayanan dari hati. Jadi buat mereka tuh melakukannya dengan sukacita. Karena nggak bisa diukur juga, karena ada juga yang pelayanan yang cuma ikut-ikutan, ada juga gitu. Ya intinya balik lagi berdoa gitu. Jadi kalian juga jangan lihat, oh dia ada pelayanan nih. Cuman I feel like pelayanan tuh udah satu nilai tambah gitu. Karena kan kelihatan kan dalam melayani aja kalau kalian pelayanan ada yang setia, ada yang nggak setia, ada yang males-malesan, ada yang nggak mau dibentuk. Kan banyak juga gitu kan. Walaupun udah pelayanan, does not necessarily mean he's perfect gitu ya. Kak Stefani balik lagi bilang yang perfect itu cuma Tuhan Yesus, tapi memang bagusnya kalau udah sama-sama di di pelayanan udah ngerti, oh gue melakukan ini karena gue mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah mati untuk hidupku gitu. Jadi mungkin itu it can make it a little bit easier, tapi nggak menjadi juga kayak patokan harus gitu ya. Ada juga kan kayak misalkan beberapa jemaat atau penatua yang walaupun mungkin nggak melayani, tapi ya udah di gereja datang lebih early atau gimana gitu loh. Ada juga kan orang yang hatinya kayak gitu. Cuman kalau cari pasangan yang udah ngerti konsep hidup untuk Tuhan itu so much better. Karena nanti saat kalian nikah, ngajarin anak-anak, udah jelas tujuannya gitu. Karena pelayanan bukan cuma di gereja sebenarnya. Iya, maksudnya kalau kalian emang panggilannya misalnya businessman, kalian panggilannya untuk apa? Tapi kamu bisa rasa bahwa gimana kalian pakai harta kamu gitu. Jadi kalau kalian tuh benar-benar emang pakai juga harta kamu untuk melayani, untuk bantu orang, untuk support pelayanan, untuk untuk Tuhan gitu ya. Ya itu juga bentuk pelayanan gitu loh.
Oke deh, berarti artinya sepadan itu satu visi guys ya, sama-sama visinya tuh mau menyenangkan Tuhan, dan kita boleh doa loh guys dari sekarang. Teman-teman tuh boleh minta sama Tuhan, Tuhan aku mau yang sevisi. Jadi pasti Tuhan juga mau kita dapat yang sevisi guys. Jadi pasti Tuhan juga bakal kasih yang sevisi. Nah, baik lagi pelayan itu nggak selalu di gereja, kita semua panggilannya beda-beda. Kalau semua melayani siapa yang jadi jemaat guys ya. Nah, jadi tempat tekannya nggak selalu harus WL, harus drummer, harus usher, enggak guys. Oke, nih ada pertanyaan terakhir kali Kak ya, ini interesting juga nih, ada storyline-nya. Dia bilang, Kak, aku mau bertanya, aku sudah bersahabat dan sudah kenal dia banget, seiman, sepadan. Nah, kita juga udah sama-sama mengutarakan perasaan, tapi dia pergi gitu aja, Kak. Baiknya aku harus gimana ya? Wah, responnya gimana nih? Ataukah mengejar, atau diam, atau gimana nih, Kak? Oke, kita satu respon dari cowok, satu respon dari cewek ya. Oke, go for it, baby. Kalau KSK bilang gini ya, setiap kita pasti kalau berdoa bilang gini, Tuhan, aku mau yang terbaik, ya kan? Tuhan, aku mau kasih aku jodoh yang terbaik, itu pasti doa kalian gitu kan. Nah, kalau sampai ada orang yang tiba-tiba ngilang, tinggalin, kalian perspektifnya jangan Tuhan jahat, ambil dia dari aku, atau itu dia jahat. Nggak usah, kita santai aja. Orang kita percaya Tuhan bakal kasih yang terbaik, kan kita minta yang terbaik kan. Kalian percaya nggak? Orang itu pergi, atau emang kalau misalnya pun dia sampai buka, walaupun udah bersahabat, udah kenal, udah perfect lah ibaratnya, ini udah kandidat yang paling the best gitu. Tapi last minute pergi. Bisa jadi, guys, itu semata-mata perlindungan Tuhan untuk kamu. Protection Tuhan untuk hidup kamu. Yeah. Jadi perspektif kita, mindset kita yang harus berubah. Bukan. Jadi jangan terlarut dalam kesedihan. Why? Kenapa terus. Walaupun ya guys ngerti pasti sedihnya ada ya. Tapi kalau kita punya perspektif yang benar, kita bisa mengatasi kesedihan kita dan nggak perlu berlarut-larut sampai galau, sampai yang nangis-nangis, sampai gimana. Ya nangis sehari aja lah, udah habis gitu fokus lagi melayani Tuhan, fokus lagi cari Tuhan. Dan bisa aja dia balik lagi, bisa aja gitu. Maksudnya kalau emang dia orangnya kayak KSG pisah 5 tahun, dalam waktu 5 tahun itu Kak Stefani sempat deket lagi loh sama cowok. Tadi kan Kak Stefani bilang kan. Tapi kalau she's the one dan she's the one gitu loh. Kita santai aja. KSG yang bilang gitu. Udahlah, yang kita putus dulu. Kita bisa fokus dulu sama masing-masing sama apa yang kalian mau. Apa yang kita mau. Kak Stefani bisa dance. Kak Stefani bisa, KSG bisa main basket dulu atau apa. Tapi nanti kamu nikahnya sama aku. Itu terjadi gitu loh. Maksudnya nggak perlu galau gitu. Benar. Enak yang ngomong, tapi kalau ngalamin susah ya. Aku ngerti juga sih kayak tapi gitu. Perspektif. Maksudnya benar deh kata Kak Hesi. Ibaratnya kamu anggap, aduh, ya udah. Apalagi kalau misalkan sampai ini kayaknya kalau dari perasaan aku kayaknya yang ninggalin cowok ya. Ini kayaknya dari cewek ya pertanyaannya ya. Iya ya, Ana ya. Aku cuma mikir gini, aduh nanti kalau anggap aja kalau kamu udah di itu, udah di altar pernikahan tiba-tiba ditinggal gitu, gimana ya? I mean, I don't know, gitu. For me, kalau cowok itu ya, kalau buat aku lihat orang tuh yang setia dan konsisten. Nggak harus sempurna, tapi setia dan konsisten itu penting banget gitu. Jadi, kalau misalkan menghadapi keadaan kayak gini, ya udah benar banget tadi yang kata Kak Heski ya, mungkin he's not the one gitu. Can you imagine kalau nanti kalian udah menikah, pikir panjang deh. Kalian udah menikah, misalkan ada masalah gitu. Misalkan kamu kena sakit berat, atau tiba-tiba ada orang yang nipu, atau apa. Tiba-tiba suami kamu just like lari kayak gitu aja. No, gitu loh. Ini nih ya, suka nggak suka, walaupun ini kedengarannya kayaknya keras gitu buat kalian, bagaimana keadaan kalian saat kalian dating, pacaran, serius, itu nanti akan sama di pernikahan gitu loh.
Jadi bukannya apa-apa gitu. Kalau cowoknya tuh yang nggak bertanggung jawab. Kalau ini I'm sorry, kayaknya I feel like dia tuh kayak lari dari tanggung jawab in a way gitu ya. Or unless he has another problem. But again gitu, yang paling penting kan komunikasi ya. Kayak misalkan Kak Heski juga kadang pelayanan ke Indo, tapi ada komunikasi gitu. Kalau bener-bener nggak ada kabarnya gitu, I think it's not nice ya kalau menurut aku, karena zaman sekarang guys ada telepon, SMS, like really easy gitu loh, just to say, hey, you know what, kayaknya it's not working out gitu. Kan dia bisa dong jadi gentleman gitu loh. Kayaknya I found somebody else, atau enggak aku belum siap pacaran gitu. Harus dong, dia kan dengan kayak gitu artinya dia menghargai kamu. Dengan dia hilang nggak ada kabar, I feel like dia nggak menghargai kamu gitu. Karena dia bisa dong mau dilanjutin, nggak mau, atau tunggu dulu, atau aku lagi ada masalah keluarga. Semuanya itu segampang teks gitu kalau menurut kakak ya. Jadi gitu, Tuhan sediain yang lebih baik buat kamu, kakak percaya. Tapi juga apa namanya, jangan sampai kita yang bikin pasangan kita kabur ya. Oh iya, itu juga ya guys. dalam membangun hubungan itu bukan apa, yang paling penting itu bukan apa yang kita dapat. Jadi nuntut gitu. Lama-lama kabur guys. Ya, cowok apalagi kalau udah banyak dituntut itu biasanya kabur gitu. Maksudnya bangun hubungan itu adalah about giving, memberi. Ya, membangun hubungan ini apa sih yang bisa gue kasih untuk dia gitu. Jadi dan lihat kebutuhan. Nih apa kayak Kak Stefan ini contoh ya, dalam kita membangun hubungan, eventually kan kita udah nikah, terus ternyata masih ketemu banyak yang belum kenal dari Kak Stefan kan. Kayak gitu bahasa kasihnya memberi hadiah Kak Heski. Lalu kalau Kak Stefani itu ternyata bukan. Jadi Kak Heski kasih dia hadiah, tas mahal, apalah gitu ya. Sama dia di return loh. Mana risitnya? Dibalikin ke tokonya karena kemahalan katanya. Ternyata Kak Stefani itu bahasa kasihnya bukan pemberian. Tapi kalau Kak Heski nggak bisa kasih kado, Kak Heski bantu cuci piring, Kak Heski spend time dengerin dia, cuma tanya, "Beb, how's your day?" Dia bisa ngomong seharian tuh, bla 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 bla, gini hariku gini. Udah, that's it. Dia happy banget. Jadi ternyata apa namanya? Dalam membangun hubungan itu adalah about giving. Giving itu apa? Memberi apa? Memberi yang sesuai dengan kebutuhan dia. Jadi ya ini belum nikah aja udah kayak gini ya, kabur gitu. Maksudnya ya apa namanya? Perspektif kita yang pertama, sama yang kedua, bangun hubungan itu disebut giving. Balik lagi, be the one, oke? Be the one. Bukan nuntut ya, kasih itu murah hati, sabar, tidak cemburu, ya kan? Mesti ingat itu.